Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup luar biasa dari Gus Fuad Pleret, yang kemudian menanggapi, dan saya lihat Gus Fuad Pleret marah besar atau betul-betul marah terkait dengan tulisan Dr. Ahmad Fahru Rozi, yang beliau ini merupakan salah satu wakil ketua PBNU yang saya tahu di bidang apa. Namun kemudian pada tulisan itu bahwa orang-orang yang membahas soal nasabah itu adalah orang-orang rasis, sehingga ini membuat kawan-kawan atau kiai-kiai Nusantara dan teman-teman yang selama ini berjuang merungkat kelompok Bani Alawi ini marah. Dan hari ini kita melihat bahwa betul-betul Gus Fuad Pleret memberikan kritikan yang cukup luar biasa dan meluapkan kemarahannya untuk kemudian bagaimana Ahmad Fahru Rozi ini, bahwa bahkan beliau Gus Fuad Pleret mengatakan kenapa kemudian ada salah satu pembesar NU atau orang yang masuk di struktural PBNU yang kemudian tidak melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan dari kaum atau kelompok Nahdien di kelas bawah, kelas menengah ke bawah. Ya mungkin yang dimaksud adalah kita-kita yang kemudian hari ini selama ini mendukung bagaimana NU ini bisa tetap berdiri tegak, dengan kemudian bagaimana persoalan nasab ini bisa terselesaikan, bahwa kemudian Bani Alawi itu bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlihat bahwa Gus Fuad Pleret marah besar terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi, yang betul-betul menyinggung hati dan mengiris hati dari teman-teman kiai-kiai Nusantara dan pejuang-pejuang yang selama ini memperjuangkan bagaimana Bani Alawi ini bisa rungkat. Saya tidak tahu apakah ini bentuk pembelaan Ahmad Fahru Rozi terhadap kelompok Bani Alawi, ataukah apa namanya yang memang tidak enak dan tidak senang kita melihat dan membaca narasi-narasi yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Fahru Rozi ini. Nah, seperti apa kemarahan yang diluangkan oleh Gus Fuad Pleret? Mari langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, semoga semua makhluk berbahagia. Ini ada beredar tulisannya, konon katanya tulisannya Dr. H. Ahmad Fahru Rozi ya. Ini beredar di WA. Apa benar ini Fahru Rozi yang wakil ketua, salah satu wakil ketua PBNU apa enggak, saya enggak tahu, tapi kayaknya iya. Ini perlu saya tanggapi karena tulisannya tendensius dan menurut saya memalukan. Judulnya aja, Stop Rasisme Nasab oleh Dr. H. Ahmad Fahru Rozi. Rasisme nasab. Yang mulai rasis itu siapa? Yang mulai rasis kan Habib Alwi itu, yang merasa dirinya lebih tinggi, yang perempuannya tidak boleh dinikahi pribumi, ya kan? Yang mereka suka menikahi pribumi dan menceraikan tuh. Si Zilda Salim itu diurus tuh. Korban itu ada 26 orang lebih perempuan. Dilecehkan secara syar'i oleh Habib ini. Nah, ini ya tak bacakan ya, ini udah bikin emosi ini. Pagi ini hari Ahad 7 Januari 2024, saya menemani Waketum PBNU KH Zulfa Mustafa menghadiri haul Allahyarham Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih dan Al Muhaddis Al Musnid Prof. Dr. Abdul Abil Faqih, dua guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al Falakiyah Malang. Ini tempatnya dia ya. Tempatnya dia mondok, si Fahru Rozi mondoknya kayak di sini menurut Google ya. Sejak pagi jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai. Kendaraan sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung hall yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yaman dan Malaysia. Kok nggak ada beritanya? Katanya ramai, mana beritanya? Pemandangan sesuai harmoni antara para Habib dan Kiai terlihat dekat dan sangat hangat. Kiai yang mana? Kiai yang tidak paham ilmu nasab. Kiai itu kan macam-macam. Kalau kiai fikih ya kita ikuti.
dalam segi fikih. Kiai fikih nggak ngerti nasab ya harus mengikuti kiai ahli nasab gitu loh. Doktor ilmu apa kuwi jenenge filsafat ya diikuti kalau dalam hal filsafat. Dokter filsafat harus mengikuti dokter penyakit ahli dalam. Kalau soal penyakit ahli dalam jadi gitu, jangan dicampur-campur terus mau apa gimana nggak jelas. Ratusan Habib dan kiai besar terkenal semua duduk berjajar sejajar bersila tanpa jarak mendengarkan pidato. Mau dasarnya disampaikan dua kiai NU Jawa, Kiai Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Zulfa Mustafa. Kan baru sekarang aja ini Kiai Jawa, Kiai Nusantara disuruh ceramah di depan Habib. Kemarin disuruh ndelosor di bawah, ya kan? Sementara mereka Habib-Habib yang terbukti DNA-nya itu apa keturunan Yahudi Askenazi, mereka duduk dengan pongah, dengan apa itu, dengan sombong gitu. Ya Fahru Razi ini orang mana ini? Orang Yaman. Memang pendidikannya kayaknya dokternya memang dari Yaman ya. Jadi ini termasuk dari budak Yahudi Askenazi. Saya dan seterusnya ini bikin emosi lah intinya itu ya. Intinya kan gini, dia menolak tesisnya Kiai Imad. Fahru Razi, antum itu kan wakil ketua PBNU. Kalau memang antum menolak tesisnya Kiai Imad, pakai itu lembaga Basul Masail PBNU, undang Kiai Imad dan teman-temannya, undang si Robito Alawiyah, si Taufik Sekap dan kawan-kawan dan budak-budaknya itu, bikin Basul Masail yang benar. Mau berapa hari, mau berapa jangan keluar-keluar kayak gini, dokter kayak gini, kepriwek, ya. Jadi intinya itu ya, ini dibaca sendiri karena mungkin teman-teman juga udah baca dan menurut saya nggak pantas lah aku baca kayak gini, nggak jelas kayak gini. Dibilang rasis, siapa yang rasis? Siapa yang ngajari rasis? Kita rasis atau dalam tanda petik quote and quote mengatakan dianggap rasis, itu kan kita cuma ngomong aja bahwa Habib Alwi itu semua tak terkecuali keturunan Yahudi Askenazi, titik. Kalau nggak terima tes DNA. Ya kan jelas itu, maksud dokter nggak ilmiah. Oke, kalau soal tes apa itu uji kitab nasab sifatnya itu ini oke, masih oke. Tes DNA gimana? Jejak DNA Habib Alwi itu semuanya haplogrupnya itu G. Ya udah Askenazi gitu aja kok. Nggak paham gitu loh. Orang rakyat jelas aja paham kok. Gimana sih? Gini kok bisa masuk dalam struktur PBNU itu loh. Heran aku. Mau jadi apa ini NU nanti? Kalau orang-orang kayak gini, yang kemarin itu seperti itu, sekarang muncul lagi seperti ini. Yang menjengkelkan tuh gini loh, kiai-kiai itu. Kiai-kiai ngaku NU itu. Kalau di depan masyarakat, di depan santri, mereka gagahnya kayak kerupuk baru saja digoreng gitu. Tapi ketemu Habib, saya kerupuk kecemplung peceren gitu. Apa itu harga dirinya di mana itu? Ya mending kalau Habib Alwi itu terbukti DNA-nya itu nyambung ke J1, ke Quraisy, ke Kanjeng Nabi, atau setidaknya ke Sayyidina Ali. Lah enggak sama sekali, ya gimana sih? Kiai kok tidak melindungi publik, kiai kok tidak melindungi kebenaran. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun tuh gimana? Kamu kan udah tahu bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Kalau nggak tahu, saya gobloknya itu. Orang yang jelas aja tahu. Nah, di akar rumput aja semua tahu, semua paham. Dengan penjelasan Kiai Imad, dengan penjelasan ahli DNA seperti Dr. Arikim, seperti Dr. Sugeng. Dan urusan DNA itu, kata Dr. Sugeng, itu nggak usah dokter, nggak usah ahli DNA. Mahasiswa jurusan biologi semester 4 aja udah paham gitu. Jejak DNA-nya kan banyak. Mana itu? Rukun-rukun di mana? Man ghasana falaysa minna, kan jelas kan Rasulullah bilang. Siapa yang menipu kita, berarti bukan golongan kita. Loh kok kamu dukung orang yang nipu kita? Mereka kan nipu dengan klaim sebagai zuriat Nabi itu kan nipu umat, jelas kan? Bukan masalah santun, bukan masalah ngalim, bukan masalah tidak ngalim. Mereka semuanya nipu. Bahwa mereka selama ini mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Robito Alawiyah, lewat bikin paspor keturunan Nabi, dan ternyata hari ini terbukti palsu. Gitu aja, gobloknya minta ampun, nggak paham-paham. Betul? Di mana nasionalismemu? Di mana? Keperpihakanmu kepada leluhurmu di mana?
Keberpihakanmu kepada bangsamu mana? Jelas-jelas klaim mereka sebagai durian Nabi itu membahayakan kesetaraan, membahayakan kebangsaan, membahayakan negara kita. Masih aja kamu muntar-muntar nggak jelas. Kalau penakut bilang aja penakut. Penakut itu biasanya sama dengan satu iring sejalan dengan pelit. Makanya doa Rasulullah itu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Penakut itu biasanya emang pelit. Bertentangan dengan Rasulullah sifatnya yang sakok, yang lebih kencang daripada angin paling kencang. Makanya Rasulullah juga pemberani. Kiai-kiai yang pemberani itu adalah kiai-kiai yang tidak pelit, insya Allah. Kiai yang penakut, menjilat-jilat ras orang lain, yang ngaku-ngaku duriat Nabi ternyata palsu, apa-apaan, memalukan itu. Nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi pengurus PBNU. Kalau begitu caranya, nggak malu sama Mbak Hasim, nggak malu sama Gus Dur, nggak malu sama Mbak Wahbasbullah, nggak malu sama pejuang-pejuang kita, nggak malu sama muassis-muassis NU. Begitu mentalitasnya. Gimana ini? Kalau oknum struktural PBNU tidak melindungi kepentingan Nahdliyin, terus ngapain? Dawir-dawir juga, main-main politik, cari-cari bisaroh gitu. Macam apa itu? Yang benar dong. Kalau mau diingatkan, kalau enggak ya terserah. Tapi nanti zaman akan membuktikan siapa yang berselingkuh dengan kegelapan, berselingkuh dengan penipuan akan dilibas oleh zaman, dan itu la tabdila li sunnatillah. Jelas itu. Enggak usah lama-lama, 3, 4, 5 tahun lagi. Tunggu apa yang akan terjadi. Kalian main-main dengan umat Rasulullah, kalian main-main dengan bangsa Indonesia. Lihat apa yang terjadi. Udah lama aku nahan emosi kayak begini. Kebangetan sih. Jadi itu ya, terserah. Ini mohon maaf kepada penonton dan mohon maaf kepada semuanya, termasuk kepada Pak Fakhrul Razi. Ini semuanya kan karena rasa cinta saya kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada para Habib. Sudah, Robito Alawiyah itu declare saja, ngaku saja, kami ternyata menurut tes DNA tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, tapi terbukti sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Udah selesai urusan itu. Dan berhenti itu mengajarkan ajaran-ajaran halu itu, ajaran-ajaran yang sehari Isra Mi'raj 70 kali itu. Kalau enggak akan terus berjalan. Dan ibarat bola salju. Ibarat bola salju yang makin membesar, makin membesar. Ini adalah revolusi kebenaran. Saudara, camkan kata-kata saya. Enggak sampai 5 tahun berantakan semua. Orang yang bela kedustaan, orang yang menipu umat Rasulullah bersama Wadyo Boloni. Camkan itu. Hari ini sudah ada ilmu DNA, udah ada ilmu sains, masih kayak begitu kepriwek. Sayyidul kaum khatimuhum, para pemimpin, para kiai, pengurus NU, sayyidnya kaum, pemimpinnya kaum, itu adalah pelayan kaum. Kaumnya siapa? Nahdliyin bangsa Indonesia, dilindungi, dijaga, dari ditipu, dari dicawir, dari dikawin cerai, dari dimintai duit. Ini masih di beberapa tempat, masih di kabupaten saya aja masih itu. Habib keturunan Yahudi Askenazi bikin pengajian, apa itu, panitianya minta-minta pada warga, setengah memaksa. Masih itu. Tunggu aja. Seperti angin puting beliung, sebagai badai kebenaran, semua akan musnah. Karena ini sudah 550 tahun berlalu. Dan kalau sahabat kan bilang, ini memang periodenya nipu-nipu pakai nama Rasulullah itu.
Itu biasanya terbongkar 500-an tahun sekali. Ini sudah siklusnya terbongkar gitu loh. Habib atau para budaknya termasuk Fahru Razi, kalau masih terus mengklaim bahwa Habib itu keturunan Nabi, fal yatabawak ma'adahu minan nar. Dah, cek. Sekali lagi saya minta maaf ini berapi-api, karena benar-benar ya Allah ya Rasulullah, kayak begini ya teganya ya. Jangan main-mainlah dengan nama Rasulullah, jangan main-main dengan umat Rasulullah, jangan main-main dengan bahasa Indonesia. Ya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf, ini semuanya ini kan ya karena kita harus watawasau bil haq watawasau bis sabr kan. Oh, ini sobernya kok ngamuk. Ya sober itu bentuknya macam-macam, karena ini udah keterlaluan dilakukan oleh orang yang seharusnya tidak melakukan ini. Kalau yang melakukan ini itu cuma budak-budak level bawah yang apa itu ibtidaiyah nggak lulus masih pantas, ini pakai gelar doktor kayak begini. Iya, sebagaimana kita saksikan bersama bahwa betul-betul Gus Fatwa marah besar terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Wahab Rozi dalam tulisannya. Ya, lagi-lagi bahwa dari hari ke hari PBNU ini semakin menunjukkan bahwa memang mereka ya lagi-lagi membela kelompok Bani Alawi dibandingkan dengan para Nahdliyin yang selama ini berjuang mati-matian bagaimana bisa merungkat kelompok Bani Alawi ini yang hari ini mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka telah banyak terbukti bahwa hablum mereka itu berhablum G yang sama dengan Yahudi Askenazi yang selama ini selalu kita sampaikan. Namun entah apa penyebabnya sehingga satu dua orang dari PBNU ini kemudian berani membela-bela mereka ini, termasuk kemarin yaitu Rois Hamzah, yaitu merupakan orang besar juga di NU, dan hari ini juga Ahmad Rozi bahkan melakukan pembelaan yang tidak masuk akal terhadap kelompok Bani Alawi ini. Kita tetap berharap bahwa ke depan semoga PBNU bisa mengambil sikap dengan tegas bahwa bagaimana nasab Bani Alawi apakah memang benar tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atau bila perlu seperti dikatakan oleh Gus Wat tadi bahwa seharusnya PBNU memfasilitasi bagaimana Kiai Imad dan kawan-kawan ini bisa dipertemukan dengan Robito Alawiyah ini ya, kemudian akan membahas soal ini apakah memang akan ada titik temu yang kemudian membuktikan bahwa memang mereka bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian melempar opini publik yang liar dan tidak masuk akal begini sehingga menjadi bumerang terhadap PBNU itu sendiri. Dari hari ke hari kemudian kepercayaan terhadap PBNU itu makin berkurang atas pernyataan-pernyataan yang selama ini. Karena kemarin juga baru-baru ini Rois Am itu membuat pernyataan yang sama juga soal bagaimana kemudian dia bercerita tentang bahwa Ubaidillah itu adalah seorang tokoh yang kemudian kalau tidak ada Ubaidillah dan Alawi ini kita Indonesia ini bukan apa-apa menurut Kiai Rois Am dari PBNU itu sendiri. Dan hari ini juga sudah bertambah lagi dari salah seorang wakil ketua dari PBNU yaitu Ahmad Wahab Rozi ini. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang keliru yang sebenarnya tidak boleh berseliweran di media sosial dan kemudian bisa merusak dan membuat publik kemudian bisa kemudian percaya bahwa Bani Alawi ini adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, padahal mereka bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu bisa menyesatkan masyarakat kita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.